Dan membacakan artinya memberitahukan makna atau pengetahuan yang berasal dari Al-Quran. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar menggerak-gerakan bibir, ya, gerakan bibir dan lidah seperti itu di hurufnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengikuti huruf. Undang-Undang Dasar dulu, Undang-Undang Dasar. Nah itu mencari makna itu apa maksudnya? Membacakan Al-Quran tugas yang amat. Oke, ingat kekuatan mamah itu penting. Jadi motivasilah diri kita sendiri sekarang, motivasi keluarga kita untuk membaca itu Al-Quran. Ya, seburu-burunya betul membaca, tapi jangan dibaca bahasa Arab itu tidak bahasa Arab. Ya, cari terjemahannya supaya atau itu kita pikir Al-Quran ini kira-kira di dalam petunjuk bagi orang itu kira-kira itu mau daripada si Al-Quran hakimin kalau dalam apa itu artinya kita tahu. Wah, banyak dia baca orang yang nggak tahu. Sedih-sedih semua. Jangan membaca Al-Quran kejar tamat. Tamat Al-Quran berarti mati. Tamat Al-Quran berarti galikan kubur. Itu baru asli. Muhammad tamat Al-Quran 9 hari sesudahnya mati. Ayo, siapa yang datang Al-Quran 9 hari lagi? Tamat Al-Quran berarti habis. Jangan kejar tamat sesuai dengan informasi dari orang-orang tanpa jelas asalnya dari mana. Belajar Al-Quran harus kuasai asbabun nuzul, harus kuasai ilmu nahwu, sharaf, balaghah. Dari mana itu? Tidak pernah itu Al-Quran bilang seperti itu. Kalau kamu pelajari Al-Quran jangan lupa asbabun nuzul. Hadis pun tidak pernah ada. Sampai hari ini saya cerita sama orang-orang yang telah coba munculkanlah hadisnya. Yang dia munculkan apa? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu mengetahui. Itu juga dalilnya. Surat 20 ayat 114 ya. Maha tinggi Allah, rajin benar-benarnya, dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwajibkan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhan, tampakkanlah ilmu kepadamu. Jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran, kemudian berdoa kepada Tuhan, ya Allah, tambahkan ilmu. Berarti di dalam Al-Quran, disitulah gudangnya ilmu. Jadi kalau kita nanti mengerti bahasa Arab, mengerti asbabun nuzul, baru bisa datang ilmu bertentangan dengan ayat ini. Harusnya, ya, kalau mau cari ilmu Al-Quran, ya cari orang-orang siapa lagi yang dari Mesir. Gampang dilihat ada ilmunya di belakang, belajar sama dia. Nah, harus seperti itu. Bukan tidak Tuhan anjurkan kepada kita, tapi ingat jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Dan mintalah kepada Tuhan, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Jadi doa sebelum membaca Al-Quran adalah, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Kalau sekali ditambah, warzuqni fahman, dan berikan aku kepahaman. Tapi ilmu itu berarti kepahaman. Maka Rabbi ilman, tambahkan aku ilmu. Ya. Jadi motivasi untuk membaca Al-Quran, ya, sampaikan ke teman-teman, ke saudara kita semampunya. Ya, lama-lama karena kita baca terjemah lama-lama, tapi dengan niat yang betul, ya. Jangan niatnya seperti orang-orang yang mencari kelemahan Al-Quran. Cari kelemahan Al-Quran itu banyak fitnah itu didapat di dalam. Orang-orang yang dalam hatinya cuma kepada kesesatan, mereka melakukan tempat untuk menemukan fitnah dan untuk mencari-cari takdirnya. Padahal tiada yang mengetahui takdirnya kecuali Allah. Karena kalimat ini akhirnya
Jangan pelajari ayat tersebut karena hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Makanya saya baca di sini kita tidak mau tahu dari orang, hanya Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu saya, jangan kita. Hanya Allah yang tahu. Berarti saya harus cari tahu sendiri itu. Biar orang lain kasih tahu, saya tidak bisa tahu dari orang, harus dari Allah. Itu maksudnya hanya Allah yang tahu. Jadi jangan berhenti karena ayatnya susah. Ya. Jangan berhenti. Jelas Tuhan tahu itu kita punya niat membaca itu apa. Mau mencari fitnah? Kalau mencari fitnah ya banyak. Al-Quran mengajarkan pembunuhan. Tuhannya orang Islam itu menyesatkan. Ada itu. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Oh, Tuhan orang Islam menyesatkan ya. Itu baru Yesus membawa kepada jalan yang lurus, ya. Membawa kepada Bapa, mencari fitnah. Datang begitu. Kalau ada seperti itu berarti dalam hati ada penyakit. Ada penyakit dalam hati. Tapi kalau mau cari petunjuk seperti tadi, begitu ketemu ayat-ayat yang sulit, tugasnya Allah itu menjelaskan, bukan tugas kita, bukan tugas manusia. Itu dikatakan hanya Allah yang tahu. Artinya pengetahuannya hanya bisa kita dapatkan sendiri langsung. Bisakah dapat pengetahuan langsung? Bisakah dapat pengetahuan langsung dari Allah tanpa melalui orang-orang ini? Tanpa melalui? Ya, ada tempatnya, ya. Ada tempatnya. Perhatikan perjalanan Zulkarnain. Nanti kita akan dapatkan Zulkarnain ke sebelah timur, dia melihat suatu kaum mendapat cahaya langsung dari matahari. Ya, cahaya langsung. Yang penting bergerak ke arah terbitnya matahari. Tidak bisa bergerak ke arah terbitnya matahari kalau tidak bunuh diri. Terbitkan matahari dari barat. Kalau dari selatan baru menuju terbitnya di sebelah timur. Disitulah cahaya langsung. Tapi untuk ke sana ya harus ada alasan. Makanya ketika kita membaca kemudian bingung, itu ada alasan untuk pergi ke sana. Apa maksudnya ini? Kata Allah, ketika kamu dalam keadaan bingung, maka aku memberimu petunjuk. Bingung tuh baru Allah kasih petunjuk. Kalau kita tidak bingung, kalau kita sudah tahu ini persoalannya, Tuhan tidak kasih petunjuk yang kita tahu nih. Tapi kalau bingung, apa maksudnya? Ketika kamu dalam keadaan bingung, maka Allah akan memberikan petunjuk. Tapi kalau sudah tahu, kita sudah tahu. Tidak turun itu petunjuk. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka dhalan itu sesat. Dan aku menemukan kamu dalam keadaan sesat, dalam keadaan bingung. Fahada, lalu aku beri petunjuk. Berarti kalau Tuhan mau beri petunjuk, ya harus bingung dulu. Tapi jangan pura-pura bingung. Ada alasan ketika membaca, tidak tahu ini. Baru ada petunjuk. Oke, motivasi baca Al-Quran, perkuat Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi kajar pasti ada. Dajjal pasti ada. Mau baca Al-Quran, mau tidak baca Al-Quran, Dajjal pasti ada. Itu yang masalah Imam Mahdi, lemah atau tidak. Ini masalahnya. Ya. Baik.